Seorang guru mengaji di Bekasi, Jawa Barat ditangkap karena dituduh begal. Namun dalam kasus yang sudah sampai di persidangan, beredar sebuah rekaman CCTV yang menunjukkan adanya kejanggalan saat penangkapan. Inilah rekaman CCTV penangkapan Muhammad Rifki, seorang guru ngaji di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 28 Juli 2021 lalu. Penangkapan oleh Polsek Tembalang itu berbuntut panjang. Dalam insiden begal pada 24 Juli 2021, keluarga mengaku Rizky sedang tidur di musola warung milik orang tuanya di Selang Bojong, Cibitung. Oleh karenanya, keluarga menilai ada kejanggalan dalam penangkapan ini. Selain itu, keluarga mengaku juga tak ada surat perintah penangkapan yang dibawa polisi. Saya tidak bersalah, anak-anak kami itu yang berempat tidak bersalah, karena memang saksi-saksi mengatakan pada saat TKP itu di kejadian mereka tidak ada di TKP. Harapan kami sih, saya sebagai orang tua, khususnya Muhammad Fikri, minta dibebaskan. Itu Pak. Berarti kejadian ini memang rekayasa atau gimana? Benar-benar penuh rekayasa. Rekayasa. Benar-benar rekayasa. Masalahnya pada saat ditangkap, pada saat tanggal ditangkap, itu ada saya, ada mamahnya. Minimal tuh polisi ngasih surat penangkapan. Dan waktu dituduhkan sama pihak kepolisian pada tanggal itu emang si Fikri nggak kemana-mana? Nggak kemana-mana, ada di sini lagi tidur. Sementara itu, teman Muhammad Rifki, Wahyu, yang turut ditangkap namun dibebaskan, mengaku merasakan ada intimidasi agar Rifki dan dua temannya mengaku sebagai pelaku begal, seperti yang dituduhkan. Ngedengar gitu kalau mereka tuh diintimidasi, ada kekerasan dari pihak anggota itu. Nah yang abang lihat itu kekerasannya apa aja bang? Berupa pukulan, tendangan, ya sampai pada jontor lah, tahu saya tuh teman-teman saya. Itu berapa orang bang yang kena sasaran kekerasan begitu bang? 4 orang yang sekarang ini ditetapkan sebagai terdakwa. Saat ini, Rifki bersama 3 temannya menjadi terdakwa dan tengah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Cikarang. Pihak keluarga berharap ada keadilan dalam kasus ini karena mereka yakin anak mereka tidak bersalah. Viral di media sosial, 3 guru perempuan di Rejang Lebong, Bengkulu dibegal usai pulang mengajar di sekolah. Pelaku bersenjata kayu dan senjata tajam merampas sepeda motor salah satu korban. Polisi pun bergerak cepat meringkus pelaku dan menembak salah satunya. Viral di jagat maya, 3 guru perempuan di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu dibegal saat hendak pulang menuju kota Curup usai pulang mengajar dari sekolah. Pasca kejadian, tim gabungan Reskrim dan Intel Polres Rejang Lebong bersama Polsek Padang Ulak Tanding bergerak cepat dan meringkus pelaku Andreas alias Dores 19 tahun di kampung halamannya. Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas karena melawan petugas menggunakan senjata tajam saat akan ditangkap. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, di mana korban itu ada 2 motor dari posisi mau ke desa, di mana di pertengahan jalan korban dihadang oleh pelaku dengan menggunakan kayu dan senjata tajam. Nah, setelah itu korban tidak berdaya dan pelaku melakukan perampasan dan kabur dari TKP. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terpaksa harus mendekam di jeruji besi Polres Rejang Lebong. Pelaku penadah barang curian bebas dari jeratan hukum yang menimpanya. Pembebasan dikabulkan usai pihak Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara mempertemukan pelaku dengan korban serta pihak terkait dalam proses penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Dipertemukan oleh korban dan disaksikan pihak terkait seperti kepala dusun dan polisi. Seorang penadah barang hasil curian dinyatakan bebas murni oleh cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Medan, Labuhan, Kota Medan. Tersangka dan korban pun bersalaman dan saling peluk. Barang bukti pun ikut diperlihatkan dalam upaya penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Ya, ini di mana tersangka Waslan Binogino baru pertama kali melakukan perbuatannya. Kemudian ancaman pidananya pasal 480 ini juga di bawah 5 tahun. Kemudian nilai ekonomi dari barang yang dia beli nilainya di bawah 2.500.000
ya. Dengan dasar syarat-syarat tersebut, kemudian kami memediasi dengan dihadiri oleh pihak penyidik, dan terjadilah proses perdamaian antara tersangka dengan pihak korban, ya. Tersangka yang dijerat hukuman di bawah 5 tahun penjara dan baru pertama kali melakukan tindak pidana dibebaskan karena memenuhi peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020. Seorang calon kepala desa yang kalah dalam pemilihan di Purwakarta, Jawa Barat mencuri mesin prosesor alat berat bernilai ratusan juta rupiah. Tindakan kejahatan terbongkar usai karyawan perusahaan melapor. RS, KH, JW, dan TN, warga desa Hegarmanah, Kecamatan Babakan Cikau digelandang aparat Mapolres Purwakarta, Jawa Barat lantaran terlibat pencurian prosesor mesin alat berat bernilai ratusan juta rupiah. Kasus pencurian 2 unit modul bor file seharga ratusan juta ini dilaporkan oleh salah satu karyawan perusahaan. Berdasarkan laporan yang diterima, polisi menyelidiki kasus dan menangkap para pelaku yang salah satunya merupakan calon kepala desa yang kalah dalam Pilkades beberapa waktu lalu. Operandinya ini dia melakukan memecahkan kaca samping di sebelah kiri alat berat. Ada salah satu yang peserta kalah dalam Pilkades kemarin. Akibat perbuatannya, keempat pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Purwakarta dan dijerat dengan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Seorang kepala desa Gedung Baru di Ogan, Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan harus berurusan dengan polisi. Ia menjadi otak pencurian mobil milik kepala desa lain yang bertugas di kecamatan yang sama. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Pram Senjaya undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tidak ada yang menyangka kepala desa Gedung Baru, Kecamatan Buai, Pematang Ribu Ranau Tengah, Ogan Komering Ulu Selatan diduga terlibat kasus pencurian. Susanto, kepala desa Gedung Baru, diduga menjadi otak pencurian mobil milik rekan seprofesinya di kecamatan yang sama. Pencurian mobil terjadi saat pesta pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 di Danau Ranau, Kecamatan Bading Agung, Ogan Komering Ulu Selatan. Pelaku mengajak temannya RY mencuri mobil korban ke tempat yang sudah ditentukan. Kehilangan mobil miliknya, korban melapor ke polisi. Untuk pekerjaan tersangka, kalau saudara S adalah kepala desa. Ya, satunya dan? Kalau satunya sebagai orang biasa swasta. Nah, motifnya ya cuma ingin mengambil. Yang namanya 363 itu menguasai. Ingin menguasai barang milik orang lain dengan cara melawan hukum. Akibat